Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Marinda, NIM 1838004. Di sini saya akan membahas tentang audiovisual. Pengertian audiovisual. Media audiovisual adalah media yang memiliki unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini memiliki keahlian yang lebih baik sebab meliputi kedua jenis media auditif, yaitu mendengar dan juga visual melihat. Media audiovisual adalah suatu alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipakai dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan juga kata yang diucapkan dalam memberi pengetahuan, sikap, dan ide. Jenis-jenis audiovisual. Adapun jenis-jenis media audiovisual ialah sebagai berikut. Yang pertama, audiovisual murni. Audiovisual murni atau biasanya disebut juga dengan audiovisual gerak merupakan media yang bisa menampilkan unsur suara serta gambar yang bergerak. Unsur suara atau unsur gambar tersebut berasal dari sebuah sumber. A. Film bersuara. Film bersuara adalah sebagai macam jenis. Ada yang dipakai untuk hiburan, contohnya seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Tetapi film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah film sebagai alat pembelajaran. B. Video. Video merupakan suatu media audiovisual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dan dalam masyarakat. Pesan yang disampaikan dalam bersifat fakta maupun fiktif dan bersifat informatif, edukatif, atau bisa juga instruksional. C. Televisi. Selain film dan video, televisi merupakan media yang menyajikan pesan-pesan memberikan secara audiovisual yang disertai unsur gerak di dalamnya. Yang kedua, audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni adalah media yang unsur suara dan juga gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini bisa disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, merupakan media yang melampilkan suara serta gambar diam. Contoh seperti sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap, sebab suara juga rupa berada terpisah. Oleh karena itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja atau bisa juga media visual diam plus suara. Ciri-ciri audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara untuk menghasilkan atau menyajikan materi, yakni dengan memakai mesin-mesin mekanis dan juga elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan audio dan juga visual. Ciri-ciri utama teknologi media audiovisual ialah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya bersifat linear. 2. Biasanya menyajikan visual yang dinamis. 3. Dipakai dengan cara yang sudah diterapkan sebelumnya oleh perancang maupun pembuatnya. 4. Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. 5. Dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. 6. Umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaksi murid yang rendah. Fungsi audiovisual. Fungsi media dalam pembelajaran dalam konteks komunikasi mempunyai yang sangat luas
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukatif. Fungsi edukatif menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa serta masyarakat agar berpikir kritis, memberi pengalaman yang bermakna dan mengembangkan serta memperluas cakrawala berpikir siswa. 2. Fungsi sosial. Menyampaikan informasi autentik dalam berbagai bidang kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang supaya dapat memperluas pergaulan, perkenalan, pemahaman tentang orang dan adat istiadat serta cara bergaul. 3. Fungsi ekonomis. Dengan menggunakan media pendidikan, pencapaian tujuan bisa dilakukan dengan efisien. Penyampaian materi bisa menekan sedikit mungkin pemakaian biaya, tenaga, serta waktu tanpa mengurangi efektivitas dalam penyampaian tujuan. 4. Fungsi budaya. Memberikan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia, bisa mewariskan dan juga meneruskan unsur-unsur budaya serta seni yang ada di masyarakat. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Secara umum, media audiovisual memiliki kelebihan serta kekurangan ialah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan media audiovisual memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang kedua, kekurangan media audiovisual. Media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media audiovisual cenderung di tempat. Selanjutnya, biaya mengadakan media audiovisual relatif mahal. Jika guru tidak bisa berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi serta suaranya saja. Manfaat audiovisual. Berikut di bawah ini manfaat menggunakan audiovisual. Yang pertama, mempermudah dalam menyajikan serta menerima pembelajaran maupun informasi serta bisa menghindarkan salah pengertian. 2. Mendorong rasa keingin tahuan. Hal ini disebabkan karena sifat audiovisual yang menarik dengan gambar yang dibuka semenarik mungkin membuat anak tertarik sebagai memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak. 3. Memastikan pengertian yang diperoleh sebab selain dapat menampilkan gambar, grafik, diagram maupun cerita, sehingga mengekalkan pengertian. Pembelajaran yang diserap melalui penglihatan sekaligus dengan pendengaran bisa mempercepat daya serap anak didik dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, tidak memboroskan. Maksudnya ialah karena sifatnya yang variatif, siswa dalam pelajaran tidak merasa bosan karena sifatnya yang beragam film 3 dimensi atau 4 dimensi, dokumenter, dan yang lainnya. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.